Amin Bu. Amin ya Rabbal. Diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, alhamdulillah. Dan terlebih lagi otomatis kita dijadikan oleh Allah menjadi umat sang baginda kita, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat julukan afdalul anbiya, paling afdalnya para nabi, otomatis kita menjadi paling afdalnya umatnya di antara umat-umat yang lain. Ketika Rasulullah SAW mendapat julukan paling mulianya para nabi, kita otomatis menjadi umat paling mulia di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah SAW oleh Allah disuruh masuk surga pertama kali, para nabi masuk surga, otomatis kita semua pertama umat di antara umat-umat yang lain yang masuk surga, Pak. Amin Pak. Amin. Amin ya Rabbal. Heran Pak, umatnya Rasulullah, kadang saya suka heran, umatnya Rasulullah masuk surga duluan Pak ketimbang umat-umat Nabi yang lain. Betul nggak betul? Ternyata setelah di cross check umatnya Rasulullah ya seperti kita ini Pak. Masya Allah, sholat 5 waktu semangat, alhamdulillah. Suruh puasa semangat, alhamdulillah. Tidak suka gosip ya ibu-ibu, alhamdulillah. Ini kita ini umatnya Rasulullah. Masya Allah, kurang bersyukur gimana kita Pak. Makanya patut dan wajar seluruh umat Islam di seluruh dunia, khususnya kita pada malam hari ini sama-sama merayakan kelahiran Nabi mulia di bulan yang mulia, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan momentum seperti saat ini menjadi banyak hikmah yang kita dapatkan, utamanya untuk generasi penerus bangsa, untuk putra putri kita takut Pak, takut lupa atau bahkan naudzubillah tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tanya kepada kalian semua, kegiatan kita pada malam hari ini dari tadi membaca Fatihah, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, baik apa baik Pak? Baik. Kita semua sama-sama khusyuk, sama-sama mendengarkan, bahkan bersama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Baik apa baik Pak? Baik Pak. Dan disitulah para ulama, para orang-orang saleh, kita semua kaum muslimin, kaum muslimat berbondong-bondong dengan kompak semuanya saling merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Utamanya untuk generasi muda, biar tahu siapa Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu hidup sebelum 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita khawatirkan kalau tidak ada momentum seperti saat ini, khawatir naudzubillah kita atau bahkan anak-anak kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, anak-anak cucu kita dijaga oleh Allah untuk selalu tahu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Siapa Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Masya Allah, banyak yang hafal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutus saya kepada sampeyan Muhammad kecuali sampeyan itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat atau jalan turunnya rahmat Allah, atau ada yang ulama yang menafsirkan menjadi penyebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama
keberadaannya, kapan dan dengan apa kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan bagaimana cara kita mendapat kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, masyaallah, panitia penyelenggara pada malam hari ini mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Rajul Ukhuwah Islamiyah dengan meneladani sikap toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tema kita pada malam hari ini. Rajul itu kayak menjahit pakaian. Dengan kata lain, membangun kebaikan. Rajul membangun kebaikan ukhuwah Islamiyah dengan meneladani akhlak baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan meneladani akhlak baginda kita Nabi Muhammad SAW pasti Pak kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah Pak, Ibu sekalian, Rasulullah mendapat julukan sifat Ar-Rahim, welas asih. Nisr kata orang Madura, nisr kasih sayang, welas asih. Jangankan terhadap manusia Pak, sama hewan pun, sama alam semesta pun, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menebarkan kasih sayang Pak. Rasulullah SAW lebih-lebih saking sayangnya kepada umatnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW punya satu doa. Para anbiya, nabi-nabi yang lain juga memiliki satu doa. Semua para nabi, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, semua para nabi dan Rasulnya Allah Pak, dikasih oleh Allah satu jatah doa yang semua para nabi sudah minta tersebut Pak. Tinggal Rasulullah saja Pak tidak melakukan atau memakai jatah doa tersebut. Untuk apa? Ini khabbatu da'wati, kata Rasulullah, saya menyimpan doaku, saya menyimpan jatah doa yang ketika doa itu diminta kepada Allah oleh para nabi dan rasul langsung diijabah oleh Allah. Semua sudah dipinta sama nabi yang lain, hanya Rasulullah SAW. Untuk apa? Saya simpan untuk umatku, untuk yang hadir pada malam hari ini, Bu. Amin, Bu. Amin ya rabbal. Masya Allah Pak, coba pikirkan Pak, seandainya bapak atau ibu yang dikasih satu jatah doa, misalnya kita dikasih satu jatah doa, ketika doa tersebut dipinta Allah langsung mustajab, kira-kira apa yang dipinta oleh bapak? Alphard, Lamborghini, punya pabrik sawit 10. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba ibu dikasih satu jatah doa yang ketika dipinta kepada Allah doa itu pasti mustajab, kira-kira apa yang dipinta oleh ibu? Ya Allah, emas yang ada di pasar Pangkelonggut jadi milikku semua ya Allah. Ya karena betul apa betul Bu? Mudah-mudahan suami saya tidak diganggu pelakor ya Allah. Betul apa betul? Mikir dirinya sendiri Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita puji, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, bahkan yang dipinta oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya agar kelak mendapat syafaat beliau, mendapat pertolongan beliau, agar selamat daripada panasnya api neraka. Alhamdulillah. Itulah Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita wajar Pak, wajar kita membaca sholawat, kita memuji, tiada lain Pak
di momentum ini kita bersyukur kepada Allah, kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Ketika tidak dilahirkan Rasulullah, ketika tidak ada Rasulullah, entah kita tidak akan mungkin mendapat petunjuk hidayah, sehingga kita tidak mungkin selamat. Karena ada kelahiran Rasulullah, kita semua bahagia karena Rasulullah lah yang membawa kita selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, seperti apa akhlak Rasulullah SAW, Bapak Kiai? Diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda kita Nabi Muhammad SAW, pernah ditanyakan suatu saat tentang akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, seperti apa wahai Siti Aisyah akhlaknya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Simple, padat, tapi memiliki makna yang dalam. Jawaban daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti apa akhlaknya baginda Rasulullah? Siti Aisyah, akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak semua yang ada di Al-Quran, semua dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sambil tahu Al-Quran, ya seperti itu. Isi kandungan Al-Quran, ya seperti itu pula akhlak daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ila akhir ayat. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kalian, suri tauladan yang baik bagi para sahabat Nabi, suri tauladan yang baik bagi para tabi'in, suri tauladan yang baik bagi tabi'in, suri tauladan yang baik bagi kita sekarang, suri tauladan yang baik untuk penerus bangsa ila yaumil qiyamah, ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhlak baginda kita dipuji, Pak. Saking mulianya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang menciptakan Rasulullah siapa, Pak? Yang menciptakan semua langit dan bumi, dunia dan isinya, akhirat dan isinya, Allah. Allah saking mulianya, saking tingginya derajat seorang Nabi kita Nabi Muhammad SAW di mata Allah, oleh Allah sendiri yang menciptakannya dipuji, Pak. Ya alam kita di alam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sampeyan Muhammad la'ala khuluqin adzim, atas akhlak yang agung, atas akhlak yang mulia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang dipuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW adalah akhlak beliau, bukan pangkat beliau, bukan harta beliau, bukan kemewahan beliau, bukan martabat, jabatan, harta dan semuanya, tapi yang dipuji oleh Allah tentang Rasulullah SAW adalah akhlak mulianya. Mudah-mudahan kita semua barokah berkumpul pada malam hari ini, bisa bersuri tauladan, bisa meniru jejak daripada akhlak Rasulullah SAW. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ketika pengen meniru akhlak Rasulullah SAW, Pak, sesuai tema, saya ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai kalian semua, berpegang teguhlah bihablillah, bersama-sama kita berpegang teguh kepada hablillah. Apa hablullah?
Allah itu Pak Ibu, yaitu tali Allah. Yang dimaksud tali Allah adalah agama Allah dengan syariat Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah pernah kita mau bercerai-berai. Sehingga Allah ayat setelahnya, wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah semua kalian atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kuntum a'daan, dulu Pak Ibu, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum Rasulullah SAW membawa cahaya petunjuk hudan bagi umat Islam, bagi seluruh alam, dulu zaman jahiliyah Pak, luar biasa brutal Pak, permusuhan di mana-mana Pak, masalah remeh aja, masalah receh aja langsung Pak, cekcok langsung Pak, perang langsung, macam-macam Pak. Itu sebelum Islam datang pada zaman jahiliyah. Sekarang kita semua bukan zaman jahiliyah lagi Pak. Disuruh Allah kita mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita sudah tidak lagi bermusuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa'allaqa baina qulubikum. Allah menyatukan hati-hati semua bangsa-bangsa di dunia ini, disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Entah itu dari bangsa mana, entah itu dari negara Korea, entah itu dari suku Madura, suku Bugis, suku di mana saja, tetap Allah menyatukan kita semua. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Allah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita semua menjadi bersaudara. Alhamdulillah. Wajib Pak bersyukur kepada Allah, wajib Pak. Termasuk persatuan dan kesatuan yang kita rasakan pada saat ini. Momentum juga pas tentang Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita wajib bersyukur Pak, diberi nikmat oleh Allah, kita dipersatukan semua Pak. Bhinneka Tunggal Ika Pak, wajib disyukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita semua bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu saat ini, ketenteraman, persatuan, kedamaian, toleransi yang ada, alhamdulillah ya Allah, pasti la azidannakum kata Allah. Allah mustahil bohong Pak. Diberi nikmat sehat, bersyukur, alhamdulillah, pasti diberi tambahan oleh Allah, tambah tentrem, tambah makmur, tambah adem, tambah ayem ketika kita bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wala in kafartum kata Allah, tetapi ketika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, selalu nyari aja tentang perpecahan, selalu mau membuat kerusuhan, na'udzubillah, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid. Jangan coba-coba, awas siksaku pasti sangatlah pedih. Siksaan Allah bukan hanya di akhirat saja Pak, bisa saja siksaan berupa nanti oleh Allah, nikmat tersebut akan dicabut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bersyukur kepada Allah atas Nabi kita Nabi Muhammad. Betul Pak? Betul Pak? Ketika kita bersyukur kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya Nabi utusan akhir yang kita cintai ini, insya Allah kita yakin besoknya lagi sampai kiamat, sampai anak cucu kita akan tetap cinta, bahkan tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan perlu diingatkan Bapak Ibu sekalian, ada amal ibadah kita itu Pak Ibu yang punya prioritas mutlak, bisa menerima amal kita hanya Allah Subhanahu. Kita semua tidak tahu Pak, amal ibadah kita diterima apa tidak. Tidak ada yang tahu, mungkin di Pinang Merah ada yang tahu amalnya saya diterima, ada yang tahu amalnya dia diterima. Insya Allah saya tiup kakinya Pak.
tahu hanya Allah. Tapi saking kasih sayangnya para ulama, masya Allah, diberitahu, diberi kode oleh ulama-ulama terdahulu, saking cintanya kepada kita semua. Tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholawat, Pak, ya. Sholawat, masya Allah, jumhurul ulama sholawat pasti diterima. Apalagi yang membaca sholawat Jamiah atau Asyauqi, yang dengar jemaah Masjid Babu Salam pasti diterima, Pak. Kata jumhur ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna, amal kita itu bainal qabuli wa raddiha, bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Amal apapun itu, Pak, sedekah, silaturahmi, ini dan sebagainya, ketika ikhlas pasti diterima, ketika ada tujuan lain alhamdulillah pasti tidak diterima. Intinya semua amal bisa diterima, bisa tidak, kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah, kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah. Selain membaca sholawat dikasih warning sama ulama, Pak, dikasih wanti-wanti. Di antara tandanya amal kita diterima, khususnya masyarakat Peru Pinang Merah diterima mengadakan acara maulid, insya Allah tanda-tandanya diterima, besok dan seterusnya kita lebih baik dari sebelumnya. Amin, Bu. Aduh, ibu-ibu sudah ngantuk ini, Pak. Bapak-bapak sudah ngantuk, Pak. Masya Allah. Tanda-tandanya amal kita diterima, merayakan maulid Nabi Muhammad SAW besok dan seterusnya kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Seorang suami yang kurang tanggung jawab besok tambah tanggung jawab. Seorang suami kurang sayang sama istri besok tambah sayang. Seorang suami kurang sayang sama anak besok tambah sayang. Seorang istri kemarin belum sempat atau tidak sangat melayani suami, besok dan seterusnya tambah melayani suami. Amin ya Rabbal. Minta dilayani pagi dilayani, amin. Minta dilayani jam 10 dilayani, sampai maghrib dilayani, amin ya Rabbal. Itu tandanya amal kita diterima. Yang tidak berbakti sebelumnya kepada orang tua, barokah amal diterima, besoknya tambah berbakti kepada orang tua, amin ya Rabbal. Yang kurang rukun, kurang baik, kurang toleransi kepada tetangga, kepada sesama, khususnya kepada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang disatukan oleh kalimat syahadat 2, ketika diterima besoknya tambah akrab, tambah kuat, tambah persatuannya tambah kuat, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Perintah Allah, Pak, ibu sekalian, perintah Allah dalam Al-Quran Al-Karim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hai kalian semua, menyembahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah setelah membaca memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, saking perlunya, saking wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Oleh Allah disebutkan setelah tauhid kepada Allah, perintah selanjutnya berbakti kepada orang tua. Adik-adik wajib berbakti kepada orang tua. Bapak-bapak wajib berbakti kepada orang tua. Sudah meninggal kiai bapak saya, misalnya, tetap wajib Bapak Ibu sekalian, meninggal ataupun masih hidup, kita seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Terlebih ketika masih hidup, terlebih-lebih ketika masih hidup. Kalau meninggal gimana Bapak Kiai cara berbakti kepada orang tua? Kita selalu berusaha melanjutkan kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Biasanya orang tua kita, biasanya orang-orang dulu-dulu, khususnya orang Madura, Bapak, itu suka silaturahmi. Lebih-lebih kalau ada hari setelah hari raya, silaturahmi kemana? Itu tanda anak
berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Seorang anak meneruskan apa-apa yang disambung oleh kedua orang tua kita. Ketika naudzubillah memutuskan apa yang disambung oleh kedua orang tua kita selama masih hidup, ketika sudah meninggal diputus oleh anaknya, maka itu juga termasuk naudzubillah durhaka kepada kedua orang tua. Lebih-lebih yang masih hidup, lebih-lebih yang masih hidup. Sampean nggak perlu cari kiai jauh-jauh Pak. Sampean tidak perlu nyari orang-orang wali yang jauh-jauh Pak Bu. Ya bagus, nyari kiai bagus Pak. Minta keberkahan ke ulama, minta keberkahan ke orang aulia, wali songo. Tapi selama sampean masih durhaka kepada orang tua, itu semua percuma Pak. Seperti hanya sampean kata orang tua nyari nasi sebutir, muang nasi setompang, mencari nasi sebutir, satu piring dibuang. Bego Pak, mohon maaf. Yang dicari nasi satu tumpeng ini dibuang Pak. Maksudnya gimana? Sampean punya wali, paling walinya wali ada di rumah sampean, yaitu kedua orang tua. Doanya mustajab, doa orang tua kepada anaknya seperti doa seorang nabi kepada kaumnya Pak. Alhamdulillah. Karena ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada di dalam ridho kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah berada di murkanya kedua orang tua kita. Na'udhu itu perintah Pak. Disuruh berbuat baik, disuruh merajut yang sebelumnya orang baik kepada orang tua, disuruh baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana wabil qurba, suruh merajut membangun hubungan yang baik dengan dil qurba, dengan kerabat kita Pak. Masalah apapun, tidak sepaham seperti apapun, yang namanya dil qurba, kerabat, famili, sanak famili, wajib dirajut, wajib kata Allah untuk kita berhubungan baik. Wabidil qurba wal yatama, kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Kasihan Pak, anak yatim, betul apa betul? Wal masakin, kita harus berbuat baik kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang masakin itu orang-orang yang perlu dikasihani Pak. Orang yang perlu dikasih, ya termasuk hartanya kurang, kemampuannya kurang, keadaannya kurang. Masakin kata orang Arab miskin hadzaratul. Kasihan ini orang. Harus Pak kita berhubungan baik, berbuat baik terhadap orang miskin. Wal jari bil qurba, harus kita berbuat baik, merajut membangun kebaikan kepada tetangga yang notabene-nya tetangga itu masih sanak famili. Kita punya tetangga, terlebih tetangga kita itu masih keluarga Pak. Harus berhubungan baik. Wal jaril junubi, harus merajut, harus berhubungan baik, memberikan kebaikan kepada tetangga kita meskipun tetangga tersebut bukan keluarga kita. Meskipun tetangganya orang Sumatera, bukan orang Melayu misalnya, tetangganya bukan orang Madura tapi orang Jawa misalnya, wajib harus kita berbuat baik kepada tetangga meskipun bukan memiliki hubungan keluarga. Bahkan di syariat Islam, di Islam, saking Islam itu ketika diterapkan oleh kita semua dengan meneladani Rasulullah, mendapatkan rahmatan lil alamin. Kita punya tetangga non muslim aja Pak. Kita punya tetangga non muslim itu diperintahkan untuk berbuat baik. Masya Allah, indahnya Islam. Betul apa betul? Indahnya Islam. Betul apa betul? Mudah-mudahan barokah pertemuan kita malam hari ini diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok-besok kita semakin merajut hubungan ukhuwah Islamiyah, amin. Ukhuwah basyariyah, amin. Ukhuwah wataniyah, amin. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak cucu kita selalu ditetapkan imannya oleh Allah, selalu diberikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan yang paling terakhir, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dengan seperti malam ini Pak Bu, bisa dengan mengumpulkan saudara-saudara, tetangga, kaum muslimin, kaum muslimat, bisa Pak.
Yang mampu punya biaya, kadang ada orang masya Allah orang baik, kadang di rumahnya sendiri Pak bikin maulid. Saya nggak kuat Pak Kiai, nggak punya uang. Banyak Pak caranya merayakan maulid Pak. Bisa dengan bisa manggil semangat sholat duha, niat maulid bisa Pak. Alhamdulillah. Niat maulid nggak bisa, nggak punya biaya dan semacamnya, tambah tanyem, tambah semangat sholat tahajud bisa Pak. Jadi maulid Pak. Alhamdulillah. Minimal Pak, minimal kalau diundang acara maulid minimal kalau diundang acara maulid tapi Pak minimal kalau mahalul diam, kalau hafal ikut baca Pak, jangan diam, jangan bengong Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu bagus Pak. Ini mendapatkan nilai maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah. Seperti kita semua ini Pak yang pernah Rasulullah mengatakan, saya rindu, sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat cemburu, ya Rasulullah, awalas ikhwanak, kami bukan saudaramu wahai Rasulullah. Bukan, kalau sambian sahabatku, sambian sering kumpul sama saya ya Rasulullah, sambian berjuang sama saya, suka duka sama saya, sambian kawanku kata Rasulullah. Siapa saudara kamu ya Rasulullah? Ikhwani, saudara-saudaraku, humul qaumu, mereka adalah kaum ya'tuna min ba'di, datang setelahku, yu'minu nabi, mereka semua iman terhadapku, cinta semua terhadapku, walam yarawni, meskipun mereka tidak mengenal, tidak pernah melihatku. Masya Allah, mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Yang dirindukan oleh Rasulullah, amin. Bahkan yang merindukan Rasulullah, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kiranya cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Mudah-mudahan menambahkan kita takwa kepada Allah, menambahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Hadamini wa lakumikum akhiran wa lisa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi min hamdan syakirin hamdan fina mawlidati musibah wa alhamdu kama yanbaghi jalali wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyahu wal hadirin mimman yastawjibu syafa'ata